caranya juga ada dua, bisa menggunakan dua APK atau dua project, atau satu APK yang implement dua-duanya, implement Google Internet Billing dan implement Nokia Internet Payment. Jadi kalau di Google namanya Google Internet Billing, kalau di Nokia Internet Payment. Cara juga sama ya, kelebihan sama kekurangan juga sama. Kalau sekarang APK itu gampang, tapi maintain dua project. Kalau sekarang APK ya susah mau gimana, kita maintain satu project aja. Nah, untuk belajar bikin internet billing bisa menggunakan, bisa buka developer.com, training, dan billing. Ini ada lengkap tutorialnya. Nah, kalau di Google itu menggunakan kartu kredit ya. Dan pasti orang Indonesia sedikit banget yang punya kartu kredit. Jadi pakai kartu kredit kalau di sini bisa milih lengkap dashboard. Bisa pakai kartu kredit, bisa pakai lengkap pulsa. Tapi yang milih bukan usernya, yang milih developernya. Item ini dijualnya pakai apa? Kartu pulsa atau kartu kredit? Kalau dua-duanya, kalau buat milih nggak bisa, Indonesia belum bisa. Kecuali negara lain bisa. Jadi dari developer nentuin mau harganya, mau jualnya pakai kartu pulsa atau kartu kredit. Nah, makanya pertama kita harus punya akunnya di publish.nokia.com buat mendaftarin item apa yang kita jual. Jadi buat mendaftarinnya, nah dulu daftar application-nya. Buat mendaftarin di sini, misalnya mau item perdana, langsung daftarin semua di sini. Tapi kalau misalkan kita belum punya akunnya, masih bisa. Kita bisa gunakan test product ID. Jadi product ID yang untuk testing ada. Kemudian yang kedua, ini IDL filenya ya. Jadi nggak akan kita masih ada. Kita bikin sample project. Kita pakai IDL. Ambil sample project. Ini kita tulis ini dari Google Internet Billing kita coba project. Cari billing ya. Mana gitu. Google Playlist. Dari playlist mungkin. Gimana? Dari playlist. Playlist ada ya? Nah, dari playlist dari ini. Ini kan ya, tuh ada ya. Ada. Di sini juga ada yang kecil. Saya download kayak ini versi sampelnya. Di playlist masih jadi. Oh, belum ada ya, belum saya support kayak ini. Harus pakai app-nya. Ini paling lama emang downloadnya. Kalau bisa download semuanya bisa segiga, giga ya. Jadi kalau pakai kuota internet habis.
Nah, ada ya, serial sinkron, ada triple drive. Kemudian ada projectnya triple drive dari source. Nah, kalau kita ngomong sih, kayak gini aja. Pertama, kita request ideal file. Jadi ideal ini adalah library service yang disediakan oleh Google untuk memilihnya. Kita cari ada di mana. Dari dashboard ideal. Jadi koma address yang ini kita hapus saja. Nah ini akan merah. Kenapa merah? Karena ada sesuatu yang hilang, ada pasar yang hilang. Kita sedih dia. Nah, supaya yang merah lagi, kita ganti dengan pasar baru. Pasar baru yang di Nokia yang kayak gitu ya. Ada extra, ya. Ya. Ada subfile ideal. Jadi kita copy ke project dan itu kita buat package-nya. Nah, package-nya tahu dari mana? Kita bisa lihat dari tutorial package ini. Kalau kita masukin ke itu, atau kalau kita nggak punya tutorialnya, kita bisa buka. Ada kan muncul package saja, itu copy aja. Ini kita balik. Oke, itu copy file. Ini masih ada merah. Tadi kan udah kita reset ya, kita ganti pacar lama pacar baru. Ini masih merah karena ada beberapa sifat dari pacar lama yang yang masih mau diangkut. yang masih belum bisa digantikan. Harus kita ubah gitu. sifat dari pacar baru. Segala. Kapannya harus diganti setelah kita request idealnya. Nah, pertama dari permission kita ubah. Yang tadi yang menggunakan com Android Family itu ubah menggunakan com Nokia Family. Jadi request tadi ya. Request. Ini sudah ganti. Com Nokia Family. Ini cuma satu aja udah. Jadi kita post aja. Terus kemudian, nah ini beda dengan Hirmat ya. Kalau Hirmat tuh kita cuma ngubah di manifest sedikit di Java. Kalau ini kebalikannya, ini manifestnya sedikit, tapi Java-nya banyak kan berubah. Nah apanya harus ubah? Pertama, dari nama servisnya kita ganti. Tadi yang Android penting kita gunakan Nokia. Dan sebenarnya define di file merah ini. Saya define-nya. Kita ganti. Iya. Sekarang hapus semuanya. Dan warna habis. Lalu setelah yang tadi yang baik itu kita ganti kelas Enabling Service menggunakan Nokia App Service. Ini masih merah, kita cari merah di mana. Nah ini masih ada merah 3 lagi. Ini kenapa merahnya kita lihat aja. Di bagian JS Code Details ini merah. Karena JS Code Details itu berubah namanya. Dari JS Code Details berubah menjadi Product Details.
udah merah ya, tinggal sisa 2. Oke. Date purchase. Nah, date purchase yang tadinya ada 4 parameter sekarang berubah menjadi 5 parameter. 42, 3, 4, 5. Ada parameter dari bundle. Ini kita isi dengan barang apa aja kita jual dari bundle. Jadi bundle kita isi menggunakan bundle sama ini bundle, lalu kita isi pakai set list segala macam, lalu kita masukin dalam parameter ini. Tapi kalau misalnya kita males, kita bisa isi bundle aja. Kita isi bundle sebelum ini dipanggil. Jadi kita gunakan ada fungsinya set product mapping. Lalu tinggal satu ya, saya bawa. Konsep proses ini untuk memakai si itemnya. Yang tadi cuma 3, ini rubah jadi 4. Ada product ID. Nah, product ID kita ganti dengan barang apa yang dibeli. Ini ada parameter namanya. Ya, ada info dan ada domainnya. Jadi bisa pakai info dan SKU. Ada info dan SKU. Ini udah warna merah, tapi ini masih belum bisa di-run. Kenapa bisa di-run? Di-run bisa, tapi nggak akan jalan. Pertama dari settingan sini kita baca ya. Ini ada codingan, dan kita harus dilihat di identitasnya, jadi yang ketiga. Kalau bisa kita run, itu akan ada pop up, ada sesuatu yang harus diganti di kode ini. Itu di bawah demonya ya, ada aja. Di sini ada string dan menambahkan kode public key. Dia isinya constructor key and class integer. Ini wajib ya kalau di Google ini, di Google ini. Tapi di Nokia X, di Nokia yang ini memang nggak harus. Nah, tadi ada constructor key, bawahnya ada aturan. Kalau misalkan si variable ini masih mengandung constructor, itu akan muncul pop-up dan aplikasinya berhenti. Kita hapus saja aturannya supaya demonya bisa jalan. Kalau ada aturan lagi, kalau nama package-nya masih mengandung converter sample, itu nggak bisa dipakai aplikasinya. Jadi kita harus daripada kita ganti package lama ya, hapus saja aturannya. Dia udah bisa run, tapi nggak bisa dibeli karena nggak ada item yang kita dapat. Jadi bisa jalan, bisa compile, bisa run, tapi nggak bisa beli. Nah, anggap aja ini bisa, anggap aja udah ada itemnya. Terus kita mau porting ke Nokia X. Ini udah porting udah ganti semuanya. Nanti akhirnya nah, ini masih di Nokia X, di Nokia Entertainment itu belum support subscription. Jadi belum bisa berlangganan, nggak bisa berlangganan pulsa per bulan atau per tahun. Kalau di Google udah bisa, tapi bukan pulsa ya kalau Google atau kredit. Jadi setiap sebulan dapat tagihan atau kredit. Tapi kalau di Nokia itu belum bisa, mungkin kedepannya bisa, sekarang belum bisa. Nah, ini ada kata dia menggunakan signature verification. Beda dengan Google yang dia harus menggunakan signature verification. Jadi kalau ada, bisa kita hapus aja. Kita search aja signature. Banyak ya signature segala macam. Ini dihapus, harusnya dihapus ya. Cuma setelah saya explore, sebenarnya yang dihapus itu di bagian bagian ini dihapus dari file yang bisa. Hapus dari file
Jadi nggak harus dihapus. Kalau mau aman sih dihapus semua ya. Variabel data signature dihapus. Dihapusnya semuanya karena akan tahu mana yang dihapus. Maka itu lumayan lama. Saya hapus beberapa aja. Ini harusnya jalan. Sekarang kita coba run aja. Gimana? Oh, ini belum jalan karena barangnya yang mau kita jual belum kita masukin. Kali ini isi dengan dulu ya. Kalau isi dengan dulu, kita harus masukin item apa yang dijual menggunakan product mapping. Jadi metode ini dipanggil sebelum kita menggunakan get purchase. Jadi kita daftarin item apa yang kita jual menggunakan set product mapping. Ini nggak bisa mampu. Anggap aja udah kita daftarin. Ini aplikasinya. Jadi ketika drive akan berkurang bensinnya. Jadi sekali drive kurang seperempat, 5 drive kurang seperempat. Lalu kita bisa beli, ini masih error karena itemnya belum kita daftarinnya. Nah, ini valid product ID, karena product ID belum kita masukin. Terus coba kita masukin dari sebentar. Sebelum berpurchase sini aja. Ini error, karena masih ada yang dulu saya import, belum saya coding. Jadi bahasa asing aja yang mungkin yang nggak banyak berhasil. Ketika dia beli, bisa. Nah, tidak beli. Nah, ini masukin bensinnya ya. Drive lagi, kemudian akan habis bensinnya, kemudian habis kayak gitu ya. Cara isinya kita harus beli gasnya, beli bensinnya. Harganya 2.000 rupiah. 2.000 cuma dapat seperempat bensin. Dan habisnya dalam 1 kali klik. Enak ya. Jadi kalau bikin aplikasi gini coba aja publish. Mungkin pakai kartunya lain. Jadi cuma ngisi tempat, habis sekali klik. Lalu udah upgrade my car. Nah ini beda ya dengan beli bensin. Kalau upgrade my car ini cuma pakai sekali aja. Nah ini ada beda di codingnya. Jadi kalau beli bensin, ketika item dapat langsung dikonsum. Konsum berubah menjadi bensin. Tapi kalau upgrade, ketika berhasil beli itu nggak dikonsum, disimpan aja di akunnya. Jadi ketika orangnya uninstall lagi, itu udah ada si premium code-nya, si premium card-nya. Jadi kalau masih simpan itu akan ada terus. Ketika uninstall aja ada lagi. Tapi kalau beli gas, karena udah di-convert, itu ngeceknya ke database aplikasinya. Dia bensinnya berapa sih gitu. Gua ngecek dia udah itemnya berapa, item bensinnya bukan. Tapi dia ngecek ke database. Nah ada Get Infinite Gas. Ini buat testing, subscribe, berlangganan, belum bisa ya. OKS belum bisa. Jadi banyak yang implementasinya, kita bisa bikin aplikasi buat bakti sosial atau buat nyari dana buat event dan macam, bebas. Daripada kita bikin aplikasi buat media sosial, buat ngamen-ngamen pinggir jalan, ya itu punya aplikasi kampus gitu. Nah ini payment. Kalau mau satu APK sama dua-duanya, kita bisa gunakan sampai tadi katanya, tapi
tapi kita bisa menggunakan IDL yang ada di tadi ya, di Extra. Karena dia package beda, satu com entertainment, satu com Android Family. Jadi dua-duanya kita implement pakai VPN. Dari if-nya. Jadi isi supporter kita cek gunakan Google atau gunakan Nokia. Karena ada banyak. Nah untuk testingnya, kalau di Google kita testing menggunakan Google Account. Kita daftarin Google Account ini sebagai orang yang berhasil beli atau orang gagal beli. Google Account ini sebagai apa? Google Account ini sebagai apa? Tapi kalau di Nokia kita nggak daftarin akunnya, tapi kita gunakan test.id. Ada banyak test.id-nya. Nah, ini. Kalau kita mau ngetes pembelian berhasil, kita bisa gunakan test.id ini 1023 coba pada yang tadi lihat ya 1023 nama ya. Jadi artinya ketika kita beli premium itu berhasil, harganya adalah level 1. Kalau ada 1023 itu pembeliannya berhasil, harga level 2 bensinnya. Paling bensin tadi 2 euro ya, 1 euro. Level 2 berhasil pembeliannya. Kalau kita mau testing pembeliannya gagal, kita ganti aja produk ID-nya. Ini seluruhnya manapun yang kita tes dengan ID terakhir 1023 pembelian gagal. Kalau kita mau testing pembelian yang gagal gara-gara udah punya, kita bisa gunakan 23 ini. Jadi testingnya terserah, kita ganti-ganti aja produk ID-nya. Nah ini ada level ya, level itu harga. Jadi kalau untuk harga di Nokia Store itu kita nggak ngetik sendiri berapa harganya, tapi kita milih mau harga berapa. Jadi kita nggak usah ribet nentuin harga di India berapa, Indonesia berapa, Vietnam berapa. Pilih aja mau yang level berapa. Kalau level 1 artinya level paling murah di negara, di masing-masing negara. Kalau di Indonesia paling murah 3.000. Kalau di India kalau nggak salah 2 rupiah itu. 2 rupiah itu. Nah setelah kita gunakan tes ID, jangan lupa kita ganti dengan production ID yang kita dapatkan dari Nokia Store. Nah kita daftarin item apa yang dijual akan di-generate sama si ID-nya. Dan kita testing. Jadi sebelum kita sapu kita testing dulu. Ada pertanyaan sini? Ada Nokia ada gampang ya? Di banyak seru nih. Cara pakainya penembusannya. Sebelum si user tahu kalau dia bisa ngoprek HP-nya ganti ke Play Store. Atau kita bisa bikin versi Play Store-nya gratis semuanya, versi Nokia Store-nya gratisnya beberapa doang. Karena 3.000 itu nggak terlalu mahal ya. Kalau misalnya di Play Store kan $1 mahal. 12.000 deh. Kalau ini 3.000 murah. Tadi ini ya. Lalu NNA. Ya kita nggak akan demo ya. Karena pasti jarang pakainya kalau perlu banget ya. Ini ada nama Reza itu rekan saya yang harusnya duet ya kalau biasanya isi. Nah, sekarang lagi ada ini pameran Sebit di Jerman, jadi kita lagi kabut di sana Jerman untuk punya klien di sana sih. Kita masih B2B ya, jadi bukan B2C. Jadi masih mengharapkan duit dari project, sama kita fokusnya ke sana. Untuk aplikasi di Nokia di Play Store itu untuk mencapai visi kita aja, untuk aplikasi tentunya untuk masyarakat, kampus dan segala macam. Tapi duitnya nggak banyak. Nah ini NNA, ini adalah istilahnya untuk notifikasi dia. Jadi notifikasi yang didapatkan oleh klien tanpa dia minta dari server ya. Nah ini untuk flow-nya, pertama ada dari klien dia minta ke server, misalnya Nokia server atau Google server, register ID, dia minta register ID. Saya minta nomor register ID gitu. Kemudian dikirim ke klien register ID-nya. Ini register ID-nya. Lalu register ID ini itu kita kirim ke API, ke server yang kita punya. Kalau kita kirim bebas, kirim kayak mau pakai SMS, mau pakai API, web service, codingnya dulu pakai Laravel, CI bebas. Yang penting nyampe ke database server. Nyampe ke server. Gunanya buat apa register ID? Buat dipakai ketika dari server mau ngirim pesan ke klien. Jadi ketika server mau ngirim pesan ke klien, dia lewat Nokia server. Yang dibutuhkan ada 3 parameter.
Yang pertama, siapa yang ngirim, sender ID-nya apa, atau API-nya apa. Lalu yang kedua, mau ngirim ke siapa, si register ID-nya. Yang ketiga adalah pesannya apa. Jadi siapa yang ngirim, mau ngirim ke siapa, jadi dia pesannya apa. Jadi itu ngirim. Nah kalau misalkan kita mau ngirim ke 1000 user, kan cara paling simpelnya adalah kita looping 1000 kali. 1000 kali looping ke sini, kirim ke 1000 orang. Kalau satu loopingnya, satu kirimannya 2 detik, 2 kali 1000 20 detik, sama juga ya. Tapi di API ini itu sudah sediakan satu metode yang bisa dipanggil untuk mengirim 1000 mengirim satu pesan ke 1000 orang. Jadi kita bungkus 1000 user ID ke dalam satu array-nya kita kirim ke sini. Jadi biarkan Nokia server yang ngirim ke 1000. Batasnya 1000 ya. Jadi kalau misalkan 2000 bagi 2, 2000 bagi 1000, bagi 2 kali ngirim. Jadi jangan sampai kita looping 1000 kali buat ngirim ke 1000 user. Kecuali kalau pesannya beda, emang harus 1000 kali. Kalau pesannya sama semua bisa sekali ngirim. Jangan broadcast ya, broadcast service atau broadcast berita, broadcast pesan sama. Yang harus coding ada 2 buat NMA ini. Pertama di client, di Android-nya. Yang kedua di server, di API-nya yang ngirim pesannya. Kalau di Google namanya GCM, Google Cloud Messaging. Kalau dulu namanya adalah C2DM. Jadi kalau misalnya nemu istilah C2DM itu adalah versi lamanya dari GCM. Versi lamanya C2DM ya. Nah, Nokia X provide porting dari C2DM dan juga dari GCM. Dia dua-duanya udah provide ya. Lalu untuk ngedaftarin si sender ID, si pengirim, kita bisa gunakan console.push.nokia.com. Ya, ini buat ngedaftarin sendernya. Jadi kalau di Google namanya adalah code.google.com/console. Kalau di Nokia menggunakan console.push.nokia.com. Caranya sama ada 2. Ada menggunakan 2 APK atau 2 project dan juga 1 APK. Sama kayak sebelumnya. Nah, untuk mendaftarkan si sendernya, kita bisa buka console.push.nokia.com. Dia butuh developer account. Jadi artinya kita harus punya akun di Nokia Store dulu ya, baru bisa masuk. Nah, ini APK-nya. Jadi ada sender ID-nya, kita ketik sendiri, bebas sender ID-nya di deskripsi. Nah, di sini juga ada form buat testing. Jadi kita masih bisa masukin register ID-nya. Kita mau kirim ke siapa, misalnya apa, lalu push buat testingnya. Nah, cara portingnya gimana? Jadi kita bisa porting dari GCM, dari GCM dan juga dari C2DM. Ada 2 ya. Kalau GCM itu nama, jadi ada file gcm.jar. Kalau kita new sample dari Eclipse, itu ada gcm.jar-nya. Kita hapus aja gcm.jar itu. Kita hapus, kita ganti dengan push.jar. Jadi gcm.jar kita hapus, kita ganti dengan push.jar. Oke, tadi kok beres. Jadi ganti dengan push.jar. Itu ada di extra, sama ya. Banyak ada di extra. Nokia service terus NNA. Lalu setelah kita ganti itu pasti akan ada merah-merah, kemudian manifest. Di manifestnya itu ada yang harus kita ubah. Pertama permissionnya. Tadinya com Google Android C2DM ganti menggunakan com Nokia push notification. Ganti. Setelah di permissionnya, lalu di bagian receiver dan juga bagian service. Receivernya kita ganti tadinya com Google ganti menggunakan com Nokia push. Habis ini yang bagian tebal ini ganti sampai service name-nya. Tadi GCM intent service kita ganti menggunakan push intent service. Ini manifestnya. Kalau di codingnya itu pasti bakal banyak yang merah-merah. Itu gampang benerinnya ya. Yang tadinya namanya GCM register jadi menggunakan push register. Itu bakal ketahuan kok merah-merahnya di mana. Tinggal refresh saja. Ada tabelnya. Gampang itu. Ini bakal banyak merah-merah, kita ganti. Tadinya GCM menggunakan get push. Pokoknya GCM request dengan push. Cara gampangnya. Nah, lalu cara kedua, kalau kita menggunakan C2DM versi lama, itu juga bisa. Jadi kita bisa replace
library CLUDM nya dengan library yang ada di sampel. Dia ada di sini ya, Nokia Service, sampel, juga di sini. Dia ada di sampel di Nokia. Nah itu biasa ada merah-merahnya kita ganti. Nah untuk di servernya itu nggak banyak harus kita ubah. Yang pertama si API-nya harus kita ubah ya, atau masih ubah karena awalnya kita dapat dari Google, sekarang API-nya kita dapat dari Nokia, pasti berubah. Kita ganti API-nya, sender ID-nya diganti, lalu nembaknya ganti. Tadi kita nembak ke server Google, kita nembak ke server Nokia. Formatnya sama, format untuk kirimnya gambarnya sama semua URL. Nah itu beres. Nah kalau kita mau bikin satu APK yang manggil duanya sama kayak tadi ya, kita XML, kita cek apakah mengandung JSON atau enggak, support JSON atau enggak, atau itu support Nexus. Nah kita XML saja. Ada di developer.nokia.com, ada GitHub-nya, sampelnya. Sekian ya. Gampang ya? Gampang banget kan? Yang susahnya yang bikin aplikasi Android-nya. Portingnya gampang. Ya masih kalau udah punya, buruan aja porting sampai 5 aplikasi dapat Nokia X. Cuma kalau nggak sempat ya tinggal beli aja, nggak mahal banget ya. Satu sampai dua. Iya, 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2. Iya. Mas, Ya, kira-kira dibandel sama operator lagi nggak sih? Enggak ya? bandel operator mungkin aja bisa ya, kita belum tahu. Oh, Nah, tapi dia pasti dual SIM kan ya. Mungkin dibantu sama Pak Firman sama Isa tadi. Sama itu yang singkat satu baru dua. Ya pasti ini bakal gede-gedean sih promosinya. Nggak kayak N9 yang itu kan udah nggak support kan ya. Tadi launching cuma sebentar terus mati. Yang lama tuh download 200 MB lumayan lama dibandingkan marketnya. Sama downloadnya, apalagi di sini downloadnya lama lagi. Gampang ya? Pokoknya dikejar aja. Mulai kita buka porting day. Jadi kalau kita udah berhasil daftar, kalau kita berhasil porting, itu nggak real time, status yang tadinya not ported itu berubah jadi ported tuh nggak real time, kadang sampai nunggu 2 hari, 3 hari. Ya. Ada Microsoft-nya. Lalu kalau kita nggak punya Android, nggak punya Windows Phone, buat daftar Nokia Store gratis ada sini linknya. Gimana linknya buat daftar Nokia Store gratis? Kalau misalkan mau pakai €1 lebih cepat sih, area pembayaran. Tapi ada ini tadi, lihat. Jadi ini bukan acara sponsor Nokia ya, acaranya tadi supaya kita supaya kita tahu infonya, sampai kita nggak tahu apa-apa, kita nggak publish, sayang banget kan ya. Dan kalau itu terima kasih, kajian akan ditutup oleh bisa,